Perkenalkan, nama saya Agung Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produktif, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam suatu manajemen sumber daya manusia. Baik, perkenalkan nama saya Agi Triadi. Di sini saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengambilan keputusan dalam menyewa dan menempatkan staf dalam perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan langkah awal dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai bidangnya sehingga efisien dan efektivitas kerja dapat terwujud dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Parologi, kelas MN19C. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah analisis dalam pekerjaan. Analisis pekerjaan atau job analisis terdiri dari dua kata, yaitu job dan analisis. Job diterjemahkan sebagai pekerjaan atau jabatan, dan analisis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu to analysis, berarti memisahkan atau menguraikan pekerjaan ke dalam bidang bagian unsur pekerjaan. Adapun terdiri dari dua, yaitu elemen atau unsur, kesatuan paling kecil yang digunakan dalam kebanyakan analisis pekerjaan atau suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu disebut unsur atau elemen. Contohnya, mengeluarkan kertas dari laci meja, dari laci meja, unsur dari tugas menciptakan suatu kuliah. Yang kedua, teks atau tugas. Tugas didefinisikan sebagai komponen dari suatu pekerjaan. Tugas dapat juga diartikan sebagai gabungan dari dua unsur elemen atau lebih, sehingga menjadi suatu kata kegiatan yang lengkap. Misalnya, tugas-tugas pekerjaan mengajarkan mata kuliah terdiri dari membuat mata kuliah, mempersiapkan kuliah, dan menilai kuliah. Beberapa faktor kebutuhan karyawan sehubungan dengan karir mereka. Sebuah studi menggunakan 5 faktor, yaitu keadilan dalam keadilan dalam karir. Pada karyawan menghendaki keadilan dalam sistem promosi dengan kesepakatan sama untuk meningkatkan karir. Yang kedua, perhatian dan penyelesaian. Para karyawan menginginkan mereka memainkan perannya secara aktif dalam pengembangan karir dan menyediakan umpan balik dengan teratur tentang kinerja. Yang C, kesadaran tentang kesempatan. Para karyawan menghendaki pengetahuan tentang kesempatan untuk meningkatkan karir mereka di sebuah perusahaan. Yang D, minat kerja. Para karyawan membutuhkan sebuah informasi berbeda dan pada kenyataan memiliki derajat minat yang berbeda. Dalam peningkatan karir tergantung beragam faktor yang telah disediakan. Untuk yang E, kepuasan karir. Para karyawan tergantung pada usia dan kedudukan mereka, memiliki kepuasan berbeda. Pertimbangkan perbedaan persepsi keinginan kepada karyawan sesuai dengan sumber daya manusia, faktor usia, jenis kelamin, kedudukan pendidikan, dan faktor lainnya. Oke, terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Alifajira akan menjelaskan tentang pengumpulan informasi analisis. Analisis pekerjaan merupakan kegiatan pengumpulan data tentang pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi dan kemudian dianalisis untuk berbagai keperluan. Adapun pengumpulan informasi analisis, yang pertama adalah wawancara. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi yang paling sering digunakan. Konfirmasi tentang kebenaran wawancara atas analisis ini adalah memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit dalam prosesnya.
Yang kedua ada pandangan pejabat senior, salah satu teknik pengumpulan informasi yang telah sering digunakan dalam organisasi. Yang ketiga ada kuesioner. Keuntungan penggunaan kuesioner adalah biaya yang murah, jumlah respon yang diperoleh besar dalam proses penggunaan informasi yang akurat. Yang keempat ada catatan harian pegawai. Teknik penelitian catatan harian dapat akurat apabila semua pegawai dapat membuat catatan harian mereka karena dipandang sebagai tugas mereka dengan pekerjaannya. Yang kelima ada observasi. Observasi juga merupakan teknik yang sering digunakan, yaitu mengamati langsung terhadap pekerjaan yang dilakukan karyawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.